stroberi ya. Apa namanya? Tapi yang paling seru itu seorang yang tinggal di Bogor itu yang dagunya diruncingin, yang itu menyeramkan sekali itu. Lah ya itu kayak boneka stroberi apa Iya. namanya itu loh. Ya udahlah kayak boneka gitu, tapi bonekanya mirip. Kalau pernah melihat ada perempuan Freda namanya. Itu tapi dia laki-laki menjadi perempuan dan dia makan nasi Padang, wah seru amat begitu. Itu mirip dan ada semua. Dan ada satu lagi mirip semuanya. Oh iya, mukanya. saya salah, bukan stroberi, Barbie. Wah, maaf Barbie. salah Bu, Becky salah. Oke, kita Barbie. kasih waktu nih Bu Susilo, Ya. monggo Bu Susilo. Tadi kan katanya mau bertanya sama Bang Ronald, silakan, Susilo. Assalamualaikum Bang Ronald, selamat malam. Oke. Mohon maaf mau bertanya. Ini kan tadi pengacaranya bilang kan katanya ada apa yang hak waris harus yang mau dikasihkan dengan si Reza. Kan sedangkan si Reza kan belum diakui sebagai anaknya, tapi kok ini sudah ada kabar bahwa rumah itu mau dikasihkan atas nama si Reza. Terus ini bagaimana, sah atau nggak sah ini Pak, gitu sih. Begini Bu Susilo. Oke. Cuma itu pertanyaannya apa ada lagi nih pertanyaan ini? Ini masalah hak waris, kan itu kan ada hak waris. Ya, enggak. Maksud saya pertanyaannya Bu Susilo cuma ini apa ada lagi? Nanti kalau ini saya jawab. Iya, kan sedangkan pengakuan kan belum ada dari Mbak Denada kayak gitu. Tapi kok ini hak waris sudah, maksudnya udah dikeluarkan kayak gitu. Sedangkan dari awal pun juga belum ada pengakuan dari Mbak Reza gitu. Mbak Denada gitu sih. Ya, Terima ini kan kasih. begini. Itu saja sebetulnya salah satu petunjuk membuktikan bahwa bahwa telah terjadi inkonsistensi antara pernyataannya Denada dengan pengacaranya, antara pernyataan 1 dan 2 itu dia nggak konsisten. Jadi kalau memang sudah diakui mulai pertama katanya, ya toh yang hidup fan-fan saja dengan adiknya, sekarang kok malah mau memberikan waris kepada Reza. Itu kan katanya Ibu juga masih belum ada pengakuan itu baru ada pengakuan itu Bu pasca dia memberikan pengakuan secara ekspresif verbis yang sudah diutarakan di dalam apa namanya platform Media sosial. Ya, Instagramnya yang kemarin itu baru itu pengakuan itu ada. Iya, Nah, tapi kan secara apa bertatap muka di antara anak sama ibu kan belum begitu kan Bang? Memang belum, tetapi kan undang-undang kan nggak mensyaratkan adanya itu. Yang penting dia mengaku aja kan sudah cukup. Kalau dia nggak punya nurani untuk bertemu dengan anaknya sih, bagi saya sih nggak masalah. Oh, Oke. begitu. Ya toh, yang penting kan nanti kan publik yang menilai. You punya nurani nggak? Sudah ngakui lah, minta maaf dan sebagainya, mau ketemu aja sulit kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau pengacaranya bilang itu sekarang itu sudah mau mewariskan rumahnya itu ke Denada, itu bagi saya ya bodoh 2 kali, bukan bodoh pertama ya, bodoh 2 kali. Karena apa? Karena proses pewarisan itu hanya terjadi apabila si pewaris itu meninggal dunia. Nah, jadi kalau itu diutarakan sama pengacaranya, maka pengacaranya itu menyatakan menginginkan bahwa kliennya meninggal dunia kan begitu. Oh, berarti nggak bisa ya Bang? Bisa, sebetulnya bisa, tetapi konsepnya yang betul bukan pewarisan. Konsepnya itu hibah, pemberian, ya ketika dia masih hidup. Oh iya, Diperbolehkan, tetapi undang-undang mensyaratkan kalau untuk tindakan atau perbuatan hukum terkait dengan konsep hibah ini ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama itu hibah itu harus berdasarkan akte otentik, akte notarial. Yang kedua tidak boleh lebih daripada 1/3 dari keseluruhan harta. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau dia memberikan hibah sekarang pun kepada Reza, mungkin itu bentuk pengakuan atau bentuk apa ya, pertanggungjawaban kalau dia merasa bersalah lah selama ini telah meninggalkan Reza. Tetapi kalau dia berikan sekarang pun ya itu tidak menghapus Reza itu juga menjadi ahli waris yang nantinya ketika dia meninggal dunia.
Oh, iya baik. Oke, memang tadi itu ada pernyataan itu Bang, itu benar itu ada pernyataan itu dari pengacaranya terkait dengan warisan. Kemudian ada juga pernyataan lagi yang cukup mencengangkan kita semua, yaitu terkait biaya mulai dari SD sampai uang sekolah, uang gedung, kemudian sampai kuliah. Bahkan dia menyebutkan bahwa kuliahnya itu Reza itu bukan berhenti karena biaya. Dia tahu semua, dia ada semua, katanya seperti itu Bang. Makanya kita ini bertanya-tanya dan harus sumber yang valid yang bisa menjawab, terutama saat pembuktian nanti, begitu Bang. Begini ya, sebetulnya ada salah satu fakta ini masih terlalu prematur untuk saya buka di sini sebelum proses pembuktian. Tetapi karena ini dipaksa, karena pengacaranya itu asal bunyi seperti itu, maka saya buka di sini ya. Ya. Sebetulnya itu ada hubungan hutang piutang antara almarhumah Emilia Contessa itu dengan Mama Ratih dengan Papai. Dan itu juga bisa saya buktikan nanti lewat kwitansi. Siap. Jadi iya, kalau ada beberapa setoran dari Bu Emil almarhum itu kepada Mama dan Papai, itu harus dijelaskan dulu. Itu bagian pembayaran hutangnya, apa bagian menjalankan kewajibannya di nada. Tapi kalau bagian menjalankan kewajibannya di nada kepada Mama dan Papai, seharusnya kan bukan lewat Bunda, kan langsung bisa kepada Mama dan Papai. Kenapa kok harus ribut? Tunjukkan saja lah buktinya lah. Oke. Tapi kalau selama saya mengetahui karena saya ini kan mulai kecil, mulai bayi itu kan ikut ya di situ itu. Karena kan saya masih belum menikah itu kan sudah pacaran dengan istri saya itu kan sudah gendong Reza itu kan mulai bayi saya ini. Jadi saya ini yang mengetahui secara faktual, makanya saya ini nggak mau menambah dan nggak mau mengurangi karena saya nggak ada untungnya bagi saya sendiri ya, Mr. Ji ya. Saya nggak ada keuntungan di sini, Mr. Ji. Untuk nambah untuk ngurangi, kalau nambah saya dosa, untuk ngurangi pun saya dosa. Gitu loh. Iya betul. Sama itu juga seperti ada itu. Saya juga seperti saya Bangku. Enggak Tidak begini. pernah saya nambahi. Ya. Siap. Saya lanjut Begini, lagi ya. Mr. Ji. Nanti kalau memang saya pingin, jadi saya itu pingin tatap muka. Kalau berani ya, suruh datang di nada itu. Nanti saya akan hujani pertanyaan yang sedikit rasional. Katanya sudah memberikan biaya untuk pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Ya, itu jejak digitalnya ada Bang. Jejak digitalnya ada jejak digitalnya. Makanya kalau itu terjadi secara forum, pertemuan secara face to face dengan saya, jelas hancur nanti itu di nada itu. Kalau semuanya saya tanya semuanya. Sekarang kalau memang kamu biayai, TK-nya TK mana? SD-nya SD mana? SMP-nya SMP mana? SMA-nya SMA mana? Nggak bisa jawab dia, sudahlah potong leher saya ini. Kalau saya bohong. Ya. Gimana caranya kamu biayai bang sekolahnya? Kamu nggak tahu di mana? Nah, tapi tadi tanya, sudahlah kalau gitulah. Siap. Tapi ada lagi pertanyaan yang agak sedikit rasional, Mr. Ji. Kan saya bilang kan, ini kan beberapa ini pesertanya Mr. Ji ini kan, mohon maaf ibu-ibu semua ya. Iya. Nah sekarang saya tanya, sudahlah, saya tanya sama ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu yang terhormat, kira-kira ibu kan sudah punya anak. Kira-kira ibu tahu tidak anaknya ibu ini punya sahabatnya siapa? Betul. Tahu. Insya Allah semuanya tahu lah. Iya. Ya coba tanyakan kepada dia, ada sahabatnya Reza itu siapa kalau tahu dia. Malah jawabannya Bang Ronald. Kalau sampai itu makanya kan konyol, itu makanya saya malas untuk orang pernah sering-sering memberikan pendapat yang pasti nggak tahu. Oke. Orang pernah nemuin aja enggak ya pasti nggak tahu Bang. Oke. Selama ini iya gitu katanya. Iya, siap. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ini juga terjadi, ini juga ada barusan saya mendengarkan itu ya teman-teman semua ya, bahwa ada tadi Reza itu tidak dijadikan supir gitu ya, padahal kemarin kan kita mendengar bahwa Reza itu posisinya supir, oke. Tapi Reza itu dididik untuk akan dibawa menjadi politikus seperti itu dan ini dan ono. Kita juga jadi ketawa nih.
katanya bukan jadi sopir Bang Ronald, katanya itu dididik untuk menjadi politikus seperti itu gitu. Kemudian pemberian mobil itu langsung itu dimanja mulai SMP, itu dikasih mobil Brio itu dari Emilia Contessa, itu dari Sindenada, kemudian diganti Avanza dan sebagainya. Itu juga diceritakan begitu, Bang Ronald. Ada jejak digitalnya dan saya akan tayangkan di YouTube saya, Bang Ronald. Silakan. Itu kan di podcastnya Bang Denny itu kan sudah saya ulas, dan yang ngomong kan bukan saya langsung, Mr. G. Memang pernah diberikan Brio. Karena itu, tetapi Brio itu kemudian kok mamanya disuruh nyicil, dan mama itu sudah nyicil sampai 5 tahun. Berarti dia itu nggak pernah, dia itu membelikan cuma mungkin ya, mohon maaf ya, ke showroomnya, habis itu diantar ke Resa, suruh bayar sendiri. Sekarang saya tanya, apakah itu konsep pembelian? Kan begitu. Begitu kan? Tapi kan itu bukti cicilannya masih ada kan, dipegang Bu Ratih kan, untuk bukti. Sangat-sangat ada lah. Kita kan nggak mungkin kita ini. Iya. Dan cicilan itu kan 5 tahun, bukan 5 hari kan. Jadi kalau saya buktikan kalau saya semuanya satu nggak apa-apa. Kalau sampai Pak Ronald, iya kan, untuk pembuktian. Iya Bu, iya Ibu. Makanya itu bukti ada 50 berapa bukti itu sudah. Kalau semuanya terkait dengan hal itu aja. Itu loh. Iya, nah itu jangan kan udah sangat jelas banget. Ya. Makanya Terus itu, makanya saya malas Ibu untuk Ya. untuk menjawab semuanya itu, karena ini masih belum proses pembuktian. Terus masalah Iya. susu yang 1 truk itu kan nggak ada toh Pak Ronald. Ya kalau susu 1 truk itu ya mungkin itu angan-angan ya. Karena memang faktanya 1 kaleng aja nggak pernah ada gitu loh. Ya iya. Cantika, di mute dulu. Jadi saya pernah melihat memang ada truk lewat membawa sapi, dan mungkin si Resa disuruh nyusu sama si sapi itu, mungkin maksudnya susu 1 truk tuh begitu. Oke, Bang Ronald, terkait ini dijadikan sopir itu tidak dijadikan sopir, tetapi dididik menjadi politikus. Terkait dengan pemberian itu, ya kalau waktu dijadikan sopir itu sudah jadi mbahnya atau belum, Bang Ronald? Silakan Bang Ronald. Ya, ini pertanyaan Mr. G ya. Mohon maaf ini agak sedikit konyol ini. Mulai bayi kan dia kan sudah jadi mbahnya sebetulnya. Cuma dia merasa jadi mbahnya apa enggak, kan begitu Mr. G. Iya toh. Tapi apa kira-kira kalau memang kita punya nurani sebagai seorang mbah, itu memang akan menjadikan cucu kita itu sengsara seperti itu ya toh. Kalau memang politikus itu harus dididik dulu menjadi sopir, ya tanya itu, kira-kira 500 orang yang duduk di anggota dewan itu pernah jadi sopir semua enggak itu sebelumnya, kan begitu. Loh, itu kan yang ngomong bukan saya. Jangan marah sama saya. Enggak, itu yang bukan. Saya nggak marah kepada Mr. C. Saya ini hanya ingin meluruskan logika dari pertanyaan itu. Saya nggak mungkin saya marah ke Mr. C. Saya ini marah sama konteks pernyataan bahwa dia itu mau dijadikan sopir apa politikus, tapi disuruh jadi sopir dulu. Ini kan nggak rasional itu, gitu loh Mr. C. Oh, berarti aku yang salah ini, karena aku mau jadi politikus belum pernah menjadi sopir. Itu pantas. Iya itu makanya itu. Gimana sih logikanya sih? Tapi Mr. G, Ya. yang selama ini pernah didaftarkan sebagai salah satu beberapa politikus itu semua anaknya. Mbak Dena pernah daftarkan, Kaisar pernah daftarkan, Bang Riko pernah daftarkan. Cuma Resa yang nggak pernah didaftarkan jadi politikus itu. Terus sekarang ini mau ngomong apa? Sekarang saya tanya ini. Ngomong jangan asal bunyi lah, gitu loh. Kalau memang nggak perlu ada fakta yang memang nggak bisa dia buktikan, nggak usah ngomong lah, daripada nanti malu sendiri lah di publik ini, kan kasihan saya. Apalagi jangan tarik lah yang namanya almarhum itu, kasihan gitu loh. Saya kan biar publik sendiri yang menilai nanti. Itu aja Mr. G. Ya. Saya meyakini semua yang disampaikan Iqbal itu juga arahan, ya, kemungkinan arahan dari Denada itu sendiri. Sebab tidak mungkin kan Iqbal ngomong
Iqbal ngomong tanpa ada bahan dari si Denada, dan itulah faktanya bahwa tujuannya adalah ingin dijadikan sopir, bahkan anaknya, keponakannya diperlakukan yang sama untuk dipersiapkan menjadi politikus katanya. Tetapi itu tanggapan tadi kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ronald pada saat anak itu main PlayStation. Kalau memang dianggap sebagai anaknya sejak kecil, saya yakin Reza tidak akan duduk di bawah. Kalau dianggap sebagai anaknya sejak kecil, tidak mungkin dia makan di depan kamar mandi sana. Begitu abangku. Bagi saya nggak usah saya jawab lah, itu jawabannya sudah tahu semua Mr. G itu. Mr. G itu bertanya sekaligus juga memberikan jawaban, itu betul semua itu. Iya, kontradiktif. Betul, Artinya, betul. Artinya apa yang diomongkan itu terjawab. Begitu abangku. Betul. Nanti kan publik yang menilai sendiri. Sekarang kan Iya. begini kan. Ini tadi kan sangat erat sekali dengan beberapa pernyataan yang sudah dinyatakan sama Bu Egi tadi ya, terkait dengan pengacara yang sudah disetir tadi ya. Iya. Seharusnya kan pengacara itu kalau memang bisa disetir sama klien, dia kan juga harus melakukan penilaian kan terhadap pernyataan klien ya, dengan bukti yang ada kan begitu. Jangan omongannya klien diteruskan juga di publik, nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan, dia malu sendiri nanti kan begitu. Iya. Kalau dia punya kecerdasan intelektual kan begitu kan. Betul. Ya, betul. Mohon maaf saya interrupt sedikit. Bukankah pengacara yang kita gedek, kita sama dengan Mr. Z, itu juga kan pengacaranya udah senior juga, pengacaranya Nick Mir itu bahkan doktor lagi, itu kan lebih ngaco juga gitu. Ya kita kan melihat ya ada pengacara yang kelihatannya hebat, ternyata dia disetir atau dia punya agenda sendiri untuk melakukan begitu, saya juga nggak tahu. Tapi artinya kenapa ya moralnya atau dedikasinya atau apa ya namanya itu pengacara, kenapa dia tidak pernah melihat ulang apa yang dia ucapkan, kebenarannya, sekolahnya di mana sih? Jadi orang jadi tanya begitu ya. Iya. Jadi saya sampaikan Bu Egi, jadi untuk sejauh ini saya tidak menemukan ada di Bang Ronald jawaban yang kontradiktif. Jawabannya itu sama. Jadi kalau kemarin saya ketemu jawabnya begitu, ketemu lagi 1 minggu kemudian jawabnya juga sama. Nah, ini sengaja saya dapatkan ini karena baru nih saya berpikirnya begini. Ini untuk menghidupkan opini publik dengan cara-cara seperti itu di media, sehingga kita ini yang menyuarakan ini jadi kendor. Tapi saya ini juga berpikir kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Bang Ronald dengan apa yang disampaikan oleh si Iqbal tadi, justru menambah keyakinan saya untuk terus menyuarakan. Masa iya gitu loh ya, masa iya kalau anak kandung sudah diakui, tapi kok nggak mau nemui. Sekarang ini ada wanita-wanita ada di sini. Bisakah kira-kira mengakui anak tapi tidak pernah menemui anaknya? Begitu loh Bu Egi. Iya. Menurut Bu Egi gimana? Saya tambahkan sedikit. Ada suara-suara yang lain juga, ibu-ibu mengatakan gini, udah bagus nggak dibuang, karena kan sebelum munculnya Reza itu kan banyak anak-anak yang dibuang di got lah, di apalah, di keranjang. Terus ibu-ibu bilang udah bagus nggak dibuang gitu ya. Itu banyak yang mengatakan begitu. Tetapi kan maaf lagi, beribu-ribu maaf ya, pendidikan itu memang harus paling utama, karena ya maaf saja, bingung saya mengatakan antara mau dididik sama kepengen dididik itu lebih baik, lebih banyaknya itu nggak mau gitu. Itu yang saya bingung. Membaca, ya saya cuman cerita sedikit aja, untuk doktor ini saya harus membaca 1000 buku yang sudah diberikan gambarannya nih, baca ini itu 1000 buku. Nah sekarang
untuk buku satu, nggak usah buku WhatsApp ya. WhatsApp itu mereka saya yakin nggak baca lalu di-share lagi kepada yang lain. Nanti ditanya itu isinya apa sih? Kok udah hilang di saya. Aduh, aku nggak baca, ya udah aku kirim-kirim aja. Kebanyakannya seperti itu. Itu cuman sepotong begitu. Apalagi kalau doa-doa panjang dia dapat dari orang dikirim lagi ke orang lain. Itu pasti nggak dibaca. Aduh, Iya. saya sedih banget. Itu yang tidak pernah saya lakukan adalah mengirim apa yang dikirim. Biasanya pakai bahasa saya sendiri. Ya, saya cuma cerita saya ya. Tapi orang lain lebih suka kalau dia panjang-panjang, dia pikir ini bagus, di-share lagi. Padahal isinya nggak jelas gitu. Oke Bu, saya tambahkan ya Bu, terkait dengan itu kata-kata yang katanya lebih untung nggak dibuang, yang dikatakan ibu-ibu mungkin Iya. mungkin bukan ibu-ibu yang ada di sini, Iya. ibu-ibu yang di tempat sana itu ya, itu ibu-ibu di tempat sana. Iya. Kalau ibu-ibu di sini jelas tidak, karena berpikirnya adalah itu anak manusia. Yang jelas ini saya mengatakan di sini, yang jelas kelahiran anak itu yang biasanya kita itu menunggu, menanti dan kita bahagia dengan kehadiran anak itu, tetapi saat itu Resa lahir itu nampaknya tidak dikehendaki oleh mereka-mereka, tidak diharapkan oleh mereka-mereka, sehingga ada keinginan untuk menawar-nawarkan di usia 10 hari dan Bu Ratih lah yang mengasuhnya. Itu Iya. sih yang saya temukan Bu Egi. Ya. Ya, saya dengar dari Pak Ronald begitu. Pertama Ya, kali muncul. Ya, jadi kalau kata-kata dibuang itu memang tanda kutip iya, tetapi pada saat itu tuh ditawar-tawarkan sehingga bergerak hatilah Bu Ratih untuk menawar, untuk untuk mengasuh. Tetapi dengan satu janji, yaitu sudahlah gampang, nanti ada susu 1 truk, ya itu benar tadi ada sapi naik di atas truk, dikiranya susu itulah yang akan dinyusui oleh si Resa itu mungkin. Walah. Itulah Bang Ronald, faktanya Bang Ronald. Jadi ibu-ibu sekarang ini kalau nggak diberikan penjelasan, liar Bang Ronald. Seperti yang kemarin-kemarin itu saya diserbu begitu banyak buzzer itu ya liar karena kurang penjelasan. Begitu Bang Ronald. Ya begini Mr. Ji ya. Jadi kalau saya ya ini bukan penjelasan secara yuridis ya. Saya ngomong keluar dari jalur pengacara, saya akan sedikit memberikan dari pemahaman saya yang saya pahami secara spiritual ya. Yang menurut kacamata saya pemahaman spiritual saya ini kan sangat-sangat dangkal, tetapi insya Allah begini, yang namanya anak itu sebetulnya kan kalau memang orang itu waras, anak itu kan rahmatullah kan. Itu makanya anak ini kan pemberian dari Sang Hak. Nah, bukan kalau memang dia pemberian, maka dia akan akan membesarkan anak ini sebagaimana dia seperti mendapatkan rahmat lah, ya kan, anggap rezeki lah. Gimana kita memperlakukan rezeki itu kan? Tapi kalau anak untung-untung anak nggak dibuang, berarti dia itu tergolong ibu yang memang nggak pernah menganggap anak ini ya dalam konteks rahmatullah, berarti dia menganggap anak ini adalah hasil buah dari hubungan intim, kan begitu. Iya. Ya toh? Nah, kalau konteks menawar-nawarkan ya, kalau memang itu sesuai enggak kalau memang itu digunakan dengan frasa pembuangan. Kalau Mama Ai dan Mama Ratih itu sampai memberikan kompensasi berupa uang kepada Denada, itu penjualan namanya, trafficking kan begitu, perdagangan orang. Tapi kalau dia itu menawar-nawarkan dan nggak memberikan kompensasi, berarti kan membuang, sama dengan membuang itu. Iya. Ya toh. Kalau dia menitipkan, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh kewajibannya. Kalau dia memberikan, ya, kalau dia memang tidak mau, tapi dia mau diminta anaknya, berarti pengangkatan. Kalau pengangkatan anak itu harus diikuti dengan penetapan pengadilan, kan begitu? Ya, adopsi ya. Iya, itu makanya seperti pengacaranya ngomong kalau ini salah apalah, dia nggak bisa mencerna bahwa hubungannya sebenarnya hubungan perikatan antara Denada itu dengan
Mama Ratih dengan Papa Dino itu hubungan perikatan, bukan dengan Resa ya, urusannya bukan dengan Resa. Resa itu adalah petitum yang sebetulnya bukan primer tetapi sekunder, karena gugatan saya 1365 orientasinya itu adalah perbuatan melanggar hukum on rahmat adat, karena ada perikatan yang dia langgar, kewajibannya nggak dia penuhi, kan begitu intinya. Itu makanya pengacara begini, Mr. J. Ini saya jelaskan lagi, banyak pengacara yang tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Asalkan bisa disetir, ya kan, hanya memikirkan masalah cuan saja untuk menangani perkara. Dia nggak pernah tahu asal usul asbabun nusul pengacara. Pengacara itu sebetulnya kan istilahnya kan advocatus pamperum. Dulu pengacara itu lahir dari tenaga gerejani. Yang mekanisme pembelaannya itu menggunakan konsep pro deo atau pro bono gratis. Nah, tapi pasca ya, karena itu makanya pengacara itu diberikan label namanya officium nobile. Officium nobile itu adalah profesi kehormatan. Jangan sampai kita itu berbicara tidak sesuai dengan fakta, berbicara tidak sesuai dengan bukti, hanya untuk melakukan penggelapan atau penyelubungan fakta. Itu dia melakukan penindasan terhadap kehormatan. Bagi saya itu pengacara yang tidak terhormat itu loh. Makanya kan saya ngomong kalau saya ini tipe pengacara yang nggak saya tambah, nggak saya kurangi, karena saya bertanggung jawab sama sang hak gitu loh. Itu Mr. J. Izin Mr. J. Ya, itu namanya mengkhianati profesi demi sesuap nasi. Oke, ini ada Sheila Pertiwi dari Taiwan. Mau bertanya atau hanya mendengarkan? Terus teman-teman yang mau bertanya silakan ya, mumpung Bang Ronald masih di sini. Sebab tadi ini membuat kita emosi karena apa? Satu tayangan penuh itu ada, bahkan narasi reporternya pun narasinya sudah ke arah membela daripada Iqbal, sebagaimana dituangkan sampai ada pertanyaan begini, kemanakah Iqbal sebenarnya? Sedangkan pengacaranya sendiri pun bertanya, kemana Iqbal sebenarnya? Takutkah rahasianya terbongkar? Begitu Bang Iqbal, coba. Bang Ronald sudah nonton belum? Enggak, belum nonton saya. Wah, itu ada tulisan seperti ini, ada pembicaraan seperti ini. Sampai setelah ini diungkapkan oleh pengacara, kemanakah Reza sebenarnya? Apakah Reza takut terbongkar karena ini diungkapkan? Itulah yang bunyi di situ membuat saya gatal sehingga saya menginginkan Bang Ronald untuk berbicara. Begitu Bang Ronald. Saya ini kemarin tidak muncul itu ya, karena saya ini lagi dalam konsep untuk melakukan apa namanya ya, saya husnudon lah sama yang di atas. Karena apa? Karena ada tawaran untuk bertemu, ada tawaran untuk islah, untuk berdamai, untuk mencari mufakat sama-sama di meja di luar konteks. Bagaimana nanti kita nggak usah sampai terbuka di forum publik gitu loh. Saya tunggu di Jakarta itu sampai berapa lama itu, sampai hopeless akhirnya saya itu ditipu itu. Nah, ya makanya saya jadi penasaran kan, udah ketemu apa belum ya, gitu kan? Kalau ketemu belum, tapi kalau dijanjikan iya, Mr. J. Sampai sekarang tidak pernah ketemu, Mr. J. Itu makanya. Iya. Oke. Tidak apa-apa lah kalau itulah. Oke, saya pengen penegasan saja langsung dari Bang Ronald. Sudah ketemu apa belum, Bang Ronald? Belum. Ini kan bulan puasa ya, saya kan orang muslim ya. Demi Allah, demi Rasulullah belum. Tuh, teman-teman semua, sampai detik ini tidak ada pertemuan antara Denada dan Reza. Tidak ada niat antara Denada dan Reza, dan belum direalisasi. Sudah ada ucapan-ucapan tapi tidak ada realisasi. Begitu ya Bang Ronald ya? Iya, kemarin itu sebenarnya kita kan nggak berharap, tetapi ada sedikit statement dari Denada itu ini statement dari dari manajemennya Mbak Dena ya, katanya Denada sekarang lagi sibuk untuk mencari notaris, untuk membuat apalah waris lah untuk Reza dan sebagainya, meskipun masih belum proses pewarisan. Maksudnya mungkin mau menghibahkan. Ya. Sampai sekarang pun belum ada. Jadi kita pun nggak berharap sebetulnya untuk itu. Kita berharap untuk pertemuannya kan. Tapi akhirnya kan membuat kamu ngomong sendiri, nggak bisa kamu pertanggungjawabkan, nggak bisa kamu lakukan. Itu makanya saya tunggu di proses pembuktian gitu loh. Iya. Oke.
Oke, intinya tadi saya sampaikan semua nih agar Bang Ronald, karena tidak nonton, saya yang nonton, agar Bang Ronald mempersiapkan narasi-narasi itu untuk membantah, karena itu disampaikan dan penontonnya juga luar biasa. Artinya netizen ini ya namanya dia akan mempengaruhi opini publik di masyarakat, begitulah kira-kira. Nah, Bang Ronald tugasnya adalah untuk mengkanter semua ini, termasuk salah satunya adalah bicara di Komal ini, karena Komal ini akan ditayangkan lagi oleh teman-teman yang lain. Begitu Bang Ronald. Siap. Oke. Gimana lanjut Mr. Ji? Gimana? Ini terkait dengan apa yang saya tayangkan ini, Ya. itu mengacu pada tayangan tadi dari Iqbal tadi. Makanya tujuan saya ini agar Bang Ronald dapat mengkanter di pernyataan-pernyataan itu, termasuk di Komal ini. Karena Komal ini juga akan ditayangkan di tempat lain, begitu Bang Ronald. Sebetulnya begini, saya sederhana saja ya Mr. Ji ya. Ya. Sebetulnya bagi saya itu agak sedikit saya turunkan martabat saya kalau untuk saya harus mengcounter omongannya Iqbal itu yang nggak bisa dibuktikan itu. Kalau memang dia mau membuktikan sederhana saja lah. Sudahlah, kasih sajalah satu contoh sajalah. Ini kan proses pembuktian perdata. Perdata itu menganut ya kan, dia itu menggali kebenaran formil. Kalau memang dia pernah membelikan rumah lah, pernah membelikan mobil lah, tunjukkan saja satu sertifikat hak milik atas nama Resa, BPKB ya kan, STNK atas nama Resa. Itu sederhana sekali, sudahlah gitu loh. Kalau dia nggak pernah nunjukkan, kalau dia cuma ngomong-ngomong, nanti kita ketemunya di pembuktian. Itu yang saya tunggu memang. Kemarin saya nggak mengcounter itu, saya malas untuk mengeluarkan energi yang saya pikir terlalu mubazir saya untuk mengcounter orang yang nggak pernah bisa mempertanggungjawabkan omongannya itu loh. Bagi saya itu Mr. Ji. Mohon maaf, bukannya saya ini nggak kooperatif kemarin ya. Saya capek, saya juga kemarin itu juga komunikasi dengan Mas Sandi ya kan. Di sisi lain kan ini kan ada dua pengacara yang tidak pernah, kalau saya lihat tidak pernah koordinasi antara Sandi dengan Iqbal. Jadi yang satu nyerang saya, yang satu nahan saya agar tidak terlalu eksplor, kan begitu. Saya ini kan bingung. Iya, jadi mungkin teman-teman juga tahu tadi Bu Susilo bahkan mendengarkan sampai mengatakan tadi ditanyakan mengenai rumah, bahkan rumah itu sudah dibelikan dan ditempati oleh Bu Ratih, begitu ya Susilo ya, oleh Bu Ratih dan Pak Dino, dan juga Resa tinggal di situ. Itu hasil pembeliannya daripada Denada. Itulah bentuk sayangnya Denada kepada anaknya, katanya begitu Bang Ronald. Iya, sudah saya ulangi, tunjukkan sajalah sertifikatnya mana atas namanya itu, dan asal usul rumah itu rumahnya siapa, tunjukkan aja. Iya. Capek Mr. Ji. Gitu. Kalau saya nanti kan karena dia yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan, kan begitu. Iya. Iqbal itu bicara mungkin karena data-data dari si Denada. Kan Denada punya buktinya, katanya pernah membeli rumah. Mungkin ya, saya tidak tahu itu. Ya, betul kata Bang Ronald. Semua yang diucapkan haruslah dibuktikan. Silakan teman-teman, mumpung masih ada Bang Ronald nih, masih ada waktu, silakan. Betul kan begitu, Susilo? Betul sekali. Iya sih, kayak nggak masuk di akal gitu. Pengakuan dari orang tuanya aja belum ada, kok itu yang besar rumah, yang kecil aja belum tercapai kok itu rumah, harta benda. Nomor satu tuh pengakuan dulu gitu, orang tuanya antara ibu dan anak, udah itu dulu cukup. Lewat dari Reza aja bilang saya nggak butuh apa-apa, intinya yang penting ibu mengakui saya sebagai anaknya, itu aja udah cukup kan, waktu itu begitu kan Mbak Ronald. Iya, begini Bu Susilo, itu betul. Ini frasa yang harus saya garis bawahi kan begini kan, yang kecil aja bohong apalagi yang besar, kan begitu. Iya betul. Memang Resa memang pernah bilang begitu. Jadi ada juga netizen ini yang sempat juga memberikan
apa namanya pendapat yang agak sedikit, kalau saya nyatakan itu masih dalam konteks premis minor. Karena apa? Karena begini, sudah diakui kok masih saja kok gugatan kok diteruskan. Kan saya bilang itu mereka yang tidak tahu pokok persoalan mulai awal. Saya kan sudah bilang berkali-kali, ini afirmasi saya yang terakhir bahwa yang men-trigger saya itu untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan soal pengakuan anak. Yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu karena sifatnya keluarganya Denada, inkasu Denada dan adiknya itu yang tidak tahu adab sebetulnya, yang sempat melaporkan mertua saya yaitu Burate itu sampai didatangi dua polisi yang berseragam katanya melakukan penggelapan mobil. Astagfirullah. Oh, di situ. Iya. Padahal mobil itu yang pakai Resa katanya dibelikan sama Denada, padahal Resa sendiri yang bayar cicilan mobilnya, begitu. Oh, iya. Sekarang katanya mau belikan, kok dilaporkan penggelapan loh. Kok yang dilaporkan kan juga ibu mertua saya, kan lucu kan, itu kan konyol kan. Padahal kita itu sebetulnya nggak pernah mempermasalahkan masalah apa namanya kewajiban Denada untuk menafkahi, untuk apa. Akhirnya kita berhitung, lu kamu saja begitu berhitung dengan saya, padahal yang makan bukan saya, yang makan itu kan anakmu. Yang melaporkan itu adiknya Denada namanya Muhammad, yang membawa dua polisi itu ke rumah. Nah itu kan jadinya kan ruwet ya masalahnya Jadinya. siapa sama siapa, jadinya akhirnya kan anak istilahnya yang nggak bersalah malah jadi istilahnya kan buka aib kan, begitu kan Bang? Akhirnya saya buka aib. Iya betul. Iya. Oke. Itu sudah paham ya, yang men-trigger adalah itu gara-gara didatangi polisi katanya menggelapkan mobil. Pertanyaan terakhir Bang Ronald, karena ini kan ada statement juga dari adiknya yang ada di Australia, katanya nih perlakuan terhadap Resa sebagai anak Denada itu sudah sejak kecil. Saya pengen tanya, sejak kapan ini si Riko ini tahu kalau Resa itu anak kandung Denada? Baru saya mau tanya sama Mr. G itu. Coba dicek ketahuan. Itu kan Riko itu kan konyol juga ngomongnya itu. Dia ya di konversi pers itu kalau nggak salah itu apa itu ya, di acara apa itu ya, di televisi itu dia bilang bahwa dia itu juga baru mengetahui kalau ternyata Resa itu anaknya mbaknya. Nah, kok kamu komentar masalah perlakuan Resa mulai kecil, kamu tahunya aja baru berdua aja, itu memang mulutnya minta sumpel itu Riko itu. Iya tuh. Tadi juga ada di situ dia yang menyatakan bahwa anak-anak kita semua, ponakan-ponakan itu disiapkan dari kecil, termasuk Resa sebagai anak Denada. Berarti disiapkan waktu kecil, sedangkan dia taunya itu sudah gede. Makanya saya bertanya, sejak kapan sebenarnya Riko itu tahu bahwa Resa itu anak daripada Denada? Ya makanya kan saya bilang lagi kan, jejak digital kan nggak mungkin dihapus. Coba didengarkan itu penjelasannya Riko itu. Riko itu kan yang terakhir kan bilang bahwa saya itu juga baru tahu kalau ternyata Mbak Dena itu punya anak namanya Resa, kan begitu kan konyol gitu. Iya. Itulah itu makanya ini izinnya ya Mr. G ya, karena saya sandarkan semuanya itu ya, termasuk semua kegiatan dan tindakan saya, termasuk membongkar aib itu juga saya juga sangat-sangat minta maaf sama Sangha kalau itu mungkin perbuatan dosa dari saya. Tetapi insya Allah dari beberapa bagian framing saja sudah bisa diketahui bahwa Sangha ini memihak siapa. Sangha ini akan maha memberi petunjuk. Jadi pernyataan Riko akhirnya di counter sendiri dengan omongannya sendiri, itu kan semuanya kan akhirnya almarhum Emilia Contessa membuat lagu yang konteksnya juga menggambarkan peristiwanya Resa, itu kan sebetulnya bukan saya semuanya itu. Iya. Ayolah itulah, itu kalau kita semuanya tidak beragama ya sudahlah, kita nggak usah paham bahwa di atas itu ada Tuhan. Begitu, Tuhan ini tidak tidur gitu loh. Iya. Kalau kita punya kecerdasan spiritual ya Mr. Zia, itu aja lah ya, jawabannya ada di situ lah. Siap. Ini ada Pak Ustadz, saya minta naik dulu ya. Kalau naik nanti bisa bertanya ya Pak Bang Rio, Bang Ronald ya. Pak Ustadz, naik dulu Pak Ustadz. Ini pertanyaan penting Pak Ustadz. Pak Ustadz,
Halo Pak Ustadz, ini penting Pak Ustadz. Ada warisan tapi orangnya masih hidup Pak Ustadz. Saya tidak tahu tentang. Coba aku mau dijelaskan karena ada ditulis di sini tentang rumah itu. Rumah yang sampingnya Bunda Emil tuh gimana sih maksudnya ini, Bang Ronald? Kenapa? Ini ada tulisannya terkait dengan rumah. Rumah itu rupanya sampingnya itu rumah itu ada rumahnya Ibu Susiani. Bu siapa namanya, Bu Rate tinggal di situ. Rumah itu rumah bagaimana ceritanya saya nggak tahu. Rumah itu sebetulnya rumahnya dari R.A. Susiani. RA Raden Ajem ya. Jadi Bude, ibunya Bude R.A. Susiani, ibunya Papae itu tinggalnya di situ. Dan Papae itu mulai kecil sampai tua itu ya tinggal di situ. Jadi kemudian diklaim jadi rumahnya Bude ya. Kemudian diberikan kepada Resa, ya itu kan ya kalau pemberian, kalau itu kan rumah waris itu. Gitu loh kan. Saya kan itu makanya kalau memang mau ngasih, buktikanlah sertifikatnya, akte hibahnya kan ada harusnya, proses hukum yang betul itu. Jangan nanti gara-gara nggak bisa menjawab, ya kan, nggak bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahannya dia itu, kemudian dia membuat pernyataan-pernyataan yang menggiring opini publik itu yang seakan-akan dia ini ada benarnya gitu loh. Ini bulan Ramadan itu loh, kalau kita mau ini timing, kalau kita memang punya salah mau minta maaf itu sudahlah sama sanghak dulu lah yang adalah, jangan sampai nanti sanghak ini memberikan petunjuk lagi yang kemudian dia juga nanti kewalahan gitu loh. Itu loh, seperti Riko itu ya kan, ngomong apa adanya, sudah mulai kecil akhirnya salah juga dengan pernyataannya dia sendiri ya kan. Itu nanti udahlah ada semua lah kalau itu Mr. Ji. Nanti tunggu aja di proses pembuktian Mr. Ji. Saya pikir semuanya nanti kan akan juga jelas. Sejelas-jelasnya. Tapi kan begini, saya tidak pernah mengcounter, saya tidak pernah tidak melihat bahwa Mbak Dena itu pernah memberikan resa. Memang iya, memang pernah. Tetapi 2 atau 3 kali pasca terakhir inilah gitu loh. Bukan waktu kecil. Ya tidak pernah. Kalau waktu kecil saya sudah tanggung jawab dengan pernyataan saya ini. Kalau mulai kecil tidak pernah. Lu enggak, soalnya tadi ada bunyi uang sekolahnya, uang gedung sekolah itu dia bayar tuh. Ya itu omongnya ya wes, tidak apa-apa nanti. Ya tidak apa-apa nanti kan dia kan harus menunjukkan buktinya, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, gampang saja, tolong diikuti pertanyaan. Kalau memang dia sudah pernah membayarkan uang gedungnya, kan dia tahu nanti sekolahnya di mana Resa ini. Tahu nggak dia sekolah di mana? Itu aja lah. Jangan-jangan asal-asal tunjuk gedung nanti. Iya, makanya itu Mr. J. Oke lah Bang Ronald, terima kasih banyak Bang Ronald sudah bergabung dan sudah memberikan penjelasan ya. Saya minta maaf karena jujur ini kita bersuara bukan berarti membela. Nggak ada kepentingan apa-apa di sini Bang Ronald. Sama juga Bang Ronald, nggak ada kepentingan. Intinya adalah kita prihatin dengan kondisi seperti ini Bang Ronald. Ada niat mengakui tapi kok nggak pernah ditemui. Itulah menjadi keprihatinan kita, terutama yang ada di komal-komal saya Bang Ronald. Iya, ini mohon maaf ya, inisiasi untuk pertemuan itu sebetulnya saya agak lupa ya, apa kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, sampai lupa saya ini, saking jadi hopeless ini, yang sampai sekarang ini ya. Ini bulan Ramadan ini demi Allah demi Rasulullah tidak pernah ada pertemuan itu, dan saya sampai menjadi hopeless. Itu aja yang sekarang cukup aja yang saya hadirkan untuk membuat bagi netizen ini sebagai pedoman untuk melakukan penilaian terhadap tindakan Denada itu sebenarnya bagus apa tidak, baik apa tidak. Itu sebenarnya bukan kapasitas saya itu. Cuma inisiasinya untuk bertemu itu hanya sekedar mimpi aja, karena nggak pernah ada aksi untuk bertemu itu. Itu makanya kan saya bilang kalau visi itu tanpa aksi jadinya mimpi. Nah, kemarin dia bilang mau ketemu, sampai sekarang tidak ada Mr. Ji. Oke, teman-teman sudah mendengarkan semua. Jadi sampai detik ini belum pernah ada pertemuan, dan kita tetap akan terus menyuarakan terkait dengan ya mudah-mudahan ada segera pertemuan, dan itu langkah yang baik lah kalau dilakukan. Tapi teman-teman semuanya, ucapan pernyataan di media sosial pengakuan itu
sepertinya sudah 1,5 bulan yang lalu. Niat ingin ketemu itu sudah 1 bulan yang lalu. Ketoke iki nek rasa lagi sak durunge poso. Wis bar Pasti poso Mr. Ji. terus Pasti itu, ya, kalau itu pasti, ya. Pasti itu. lah ya. Sebelum puasa, Baik. pasti itu. Iya, jauh sebelum puasa, kemudian kita berharap mudah-mudahan mendekati bulan Ramadan. Sampai Reza pun ngomong di dalam sebuah media bahwa dia meskipun ini pengen tetap Lebaran, puasa Ramadan sama Bu Ratih. Nanti kalau Lebaran akan berkunjung atau apa begitulah. Sudah ada niat, tapi nampaknya kok sampai detik ini belum ada pertemuan ya, begitu ya, Bang Ronald. Mungkin saja begini, Mr. J. Yang saya pikirkan ini mungkin saja dia nggak bisa menyembunyikan rasa malu terhadap orang yang sudah mengasuh Reza mulai kecil sampai besar. Itu aja mungkin. Kalau saya mungkin ketakutannya Dinada itu. Karena kalau kita ketemu dengan Dinada saja kan tidak mempertemukan Dinada dengan Reza kan nggak menutup perkaranya. Karena kan Iya, Pak. sekali lagi kan saya afirmasi ya bahwa yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan kan bukan itu. Ya, Saya ya. kan sederhana. Kemarin itu saya sederhana sebetulnya itu. Cuma saya ulangi lagi di sini, saya ada permintaan yang tidak sederhana kepada Dinada itu. Yang Ya. bagi saya sederhana, tapi bagi Dinada tidak sederhana. Apa itu? Meminta maaf. Ini kan orang tua ya. Sudahlah ciumlah tangannya aja lah. Kalau nggak bisa mencium kakinya lah, gitu loh. Iya, kalau aku boleh saya cium itu Bu Ratih, tangannya, kakinya, sama Iya. pipinya juga saya cium itu. Padahal tempatnya surga bukan di tangan, Mr. Ji, ada di kaki ya, kan gitu. Ada di kaki. Bagi orang iya. Dan Dinada itu karena Bunda Emilia sudah nggak ada, seharusnya yang sekarang mengganti itu adalah posisinya Papai kan sebagai orang tuanya dia kan. Ya. Seharusnya kan tempat surganya kan di situ. Pak Dino Rosano sebagai omnya lah ya. Ya, karena satu-satunya yang masih hidup itu. Ya, saya tadinya optimis ketika dia akui, kemudian diakui, habis itu kan dia ke Singapura. Aku berpikir, dan jangan-jangan pulang dari Singapura nih ketemu. Sementara ke Singapura pun itu saya anggap sesuatu yang salah. Habis ngomong langsung pergi itu salah. Saya anggap nanti setelah pulang dari Singapura ketemu, sampai di Jakarta nggak ketemu juga. Terus udah ketemu. Saya mungkin punya anggapan bahwa kalau nggak bisa puasa bulan puasa ini tahun ini, ya mungkin di puasa tahun depan kali. Ya. Ya, mohon maaf ya Mr. Ji ya. Saya terima kasih banyak ya. Mr. Ji ini pas sekali mengikuti itu. Pas, Ya. betul. Ya, saya terima kasih banyak Mr. Ji. Saya Memang itu yang ngikutin terjadi Mr. Ji. Saya ngikutin terus, tidak pernah ada celahnya. Mungkin bisa dilihat VT-VT saya. Hanya kan saya lihat ini engagementnya. Kadang-kadang kalau Reza ada di dalam satu pernyataan di YouTube saya itu komentar memohon kepada saya, Mr. Z, mohon ikuti terus perkembangannya Reza. Itu jadi makanya saya mau bertanya kepada siapa kalau nggak saya kirim ke Bang Ronald. Makanya saya kirim itu Bang Ronald.